Oke, jadi pada hari ini kita mulai ya dengan pembahasan kita yang hari ini tanggal 1 November ya. Semoga dengan semangat baru, dengan wawasan dan kesempatan yang baru juga, mari kita mulai dengan aktivitas yang lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat ya, mungkin kemarin habis refresh ya, setelah yang libur, yang dengan berbagai aktivitas di rumah, semoga akan mencairkan suasana bagi yang mungkin sudah ada perawatan dan sebagainya. Semoga dengan dimulainya hari ini, hari Senin, tambah semangat baru, tambah sehat selalu, untuk kita melangkah lebih jauh lagi dan semakin punya semangat dan aktivitas yang lebih baik lagi. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk aktivitas hari ini. Semoga di hari-hari ini selanjutnya ke depan mendapatkan syafaat, mendapatkan barokah dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai dan kita mulai saja untuk hari ini dengan tema yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ya, saya kira kita tahu dan sudah paham ya dengan apa itu Pancasila. Namun dari segi dan sudut mana kita memandang, maka kita tidak akan pernah habis ya, karena Pancasila itu selalu bisa punya satu dimensi yang bermacam-macam dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, dan itu tetap fleksibel dan bisa mengadopsi ataupun bisa update ya dengan berbagai perubahan yang ada. Tentunya ini menjadi satu rahmat ya bagi kita semua, menjadi barokah bagi kita semua, bahwa Pancasila menjadi berkat dan pemersatu bangsa yang beraneka ragam dan berbagai latar belakang yang sudah kita kenal ya, dengan berbagai perbedaan baik agama, suku, ras dan sebagainya. Tentunya ini bukan merupakan satu alasan untuk kita bersatu, untuk menyatu dan untuk menjadi semua menjadi satu kesatuan dalam wadah NKRI. Apa tujuannya dengan kita mempelajari Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama adalah menjelaskan pentingnya ideologi bagi suatu bangsa. Ya. Tentunya sebagai suatu bangsa harus punya satu alasan. Ya, ini sudah dikemukakan oleh Presiden Soekarno ya di dalam pidatonya sebelum memproklamirkan ya bangsa Indonesia dengan berbagai problem yang ada pada waktu itu. Ditanya oleh PBB, "Hei Soekarno," ya kalau lebih enaknya ya, "kamu itu mau mendirikan bangsa itu apa? Mau sebagai apa atau bagaimana? Di mana wilayahnya di mana dan lain-lain?" Ya, ditanya istilahnya disurvei dulu. Saya dengar-dengar misalkan kamu mau mendirikan bangsa ataupun negara, apa? Kenapa ini penting ya? Karena ini menjadi satu pokok ya, satu acuan terbentuknya negara. Tentunya ini ada menjadi satu bentuk pandangan ya, ideologi, sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin atau menjadi pemikiran yang paling mendalam dan mendasar dibentuknya negara dan menjadi satu identitas ya bagi negara atau bangsa yang dibentuk tersebut. Kemudian menguraikan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tentunya dari apa yang disampaikan Presiden Soekarno pada waktu itu juga ya, sebagai satu dasar ya, apa yang menjadi pedoman, apa yang menjadi rincian ataupun penjelasan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno
kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Ya. Kemudian menjelaskan Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ya, artinya bahwa Pancasila bukan ya perbedaan. Jadi satu sila dengan sila yang lain bukan terpecah belah, tetapi satu sama lain mempunyai titik tekan yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan. Artinya satu sama lain menjadi pelengkap. Ya, sila satu menjiwai sila kedua, ketiga, empat, lima. Dan sila kedua menjiwai sila ketiga, empat, lima, dan dijiwai oleh sila pertama. Artinya secara terus-menerus dan berkesinambungan, satu sama lain melengkapi. Ya, menjiwai dan dijiwai. Jadi semuanya merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya nilai-nilai yang ada di masing-masing sila itu punya spesialis ya istilahnya, punya satu bentuk kekhususan. Makanya kenapa ini menjadi sesuatu yang harus kita, sudah masuk ya, harus kita pelajari, ya, harus kita pahami agar kita tidak salah dalam memahami ataupun salah memaknai dalam menjelaskan ataupun menganggap satu permasalahan itu menjadi satu kesatuan. Kemudian menemukan nilai Pancasila dalam buku Negara Kertagama. Ya, ini adalah satu bentuk rujukan. Ya, bagaimana kemudian Pancasila yang kita kenang, yang kita pedomani ini menjadi yang kita lakukan ataupun kita sebagai rujukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sudah ada di dalam buku Negara Kertagama. Ya. Dan ini juga tidak bertentangan dengan agama manapun. Ya. Karena apa? Karena ini sudah menjadi nilai-nilai luhur, nilai-nilai kehidupan yang ada di bangsa Indonesia. Kemudian kalau di dalam Islam itu juga sudah merupakan satu pengamalan ataupun penjabaran dari apa yang menjadi nilai-nilai kesatuan, nilai-nilai keagamaan dan sebagainya. Dan ini tentunya tidak ada pertentangan dari masing-masing agama. Selama kita mempunyai satu tujuan yang bersatu, dalam artian kita menghormati, menghargai masing-masing yang punya latar belakang dan sebagainya, tidak memaksakan kehendak dan sebagainya, itu merupakan satu bentuk keselarasan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ini menjadi satu bentuk sesuatu yang harus kita istilahnya syukuri, ya, karena tidak semua negara mempunyai konsep dan pedoman yang sebaik Indonesia. Dan bahkan banyak juga dianut ataupun diteliti ataupun dipelajari oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa bangsa Indonesia mempunyai banyak latar belakang, mempunyai banyak background yang berbeda-beda yang tidak bisa disatukan mungkin oleh negara lain, tetapi di Indonesia bisa menyatu satu sama lain dan bagaimana bisa menjadikan satu dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Wajib kita syukuri kenapa bangsa Indonesia kemudian punya satu istilahnya kelebihan dari yang lain, ya. Karena kita punya identitas sendiri. Kita tidak berpihak kepada negara barat dan tidak berpihak kepada negara timur 100%, tetapi kita ada di masing-masing, ya, negara barat maupun negara timur yang punya sesuatu kebaikan-kebaikan. Kita masih fleksibel, masih bisa menerima nilai-nilai luhur dan sebagainya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia punya pandangan ke depan, ya, bagaimana kemudian mempunyai satu keyakinan, kepercayaan bahwa kita hidup tidak sendiri, kita berdampingan dengan bangsa lain, kita berdampingan dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya yang punya keyakinan dan background yang berbeda. Apa pentingnya ideologi bagi satu kehidupan suatu negara atau suatu bangsa? Yang pertama adalah memberikan arah perjalanan kehidupan suatu bangsa dalam mencapai tujuan bangsa tersebut. Ya. Bagaimana kemudian Indonesia punya satu tujuan, ya, untuk dicapai, untuk diraih, ya, dalam perjuangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hidup itu juga harus punya tujuan.
sebagai individu, sebagai kelompok ataupun golongan, dan sebagai bangsa secara menyeluruh. Tentunya punya satu apa istilahnya lingkup ataupun ruang lingkup yang harus kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mempunyai tujuan yang sama secara menyeluruh. Ya, tentunya kita tidak bisa ya, sebagai negara penyelenggara bangsa, penyelenggara negara tidak bisa melayani semua anak bangsa itu puas semua. Pasti ada kekurangan. Dan itu merupakan satu kewajaran saja. Namun apa yang menjadi tujuan bersama ini setidaknya memperkecil ataupun mengurangi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Jadi memperkecil adanya gesekan, memperkecil adanya penolakan di antara sesama anak bangsa. Tetapi kita punya satu tujuan yang jelas, hidup bersama, damai, berdampingan, seperti apa yang disampaikan di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat ya, tentunya Anda sudah tahu apa maknanya atau apa bunyinya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dalam kehidupan bersama dengan bangsa-bangsa lain. Pada prakteknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga tidak hanya hidup di dalam ataupun dalam satu agama ataupun dalam satu bangsa saja, tetapi kita berdampingan dengan bangsa yang lain, ya, dengan negara lain, ya, misalkan dengan tetangga sebelah, gitu, dengan Brunei, dengan Malaysia, ya, dengan Papua Nugini dan sebagainya. Itu sekeliling kita juga banyak ya negara-negara yang ada di dekat kita dengan ASEAN, Asia Tenggara, ya, dan sebagainya. Ini merupakan satu fakta bahwa kita juga sebagai anak bangsa dan sebagai bangsa yang berdaulat, kemudian kita berdampingan dengan bangsa-bangsa yang lain, ya, kita tunjukkan kita berkeluarga dalam satu NKRI, juga berhubungan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk ataupun heterogen, bagaimana kita menyelaraskan, bagaimana kita hidup tidak bermasalah, ya, artinya masing-masing mempunyai satu pemahaman, satu keselarasan, satu penghormatan terhadap sesama anak bangsa, saling menghargai, saling menghormati, karena kita tahu bahwa kita juga punya hak, tetapi kita juga punya kewajiban. Ya, artinya kita ada keseimbangan di sini antara apa yang menjadi keharusan kita menghargai orang lain, walaupun kita mempunyai hak, tetapi kita juga menghargai orang lain. Bagaimana kita menghargai perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan sebagainya. Dalam perbedaan-perbedaan ini, nuansa kebinekaan ini menjadi sesuatu yang fakta, sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kemudian dari keharmonisan yang kita bangun ini akan selalu terpelihara, akan selalu tersambung ya dengan semua bangsa, dan kita hidup bisa berdampingan dengan sesama anak bangsa, dengan bangsa kita sendiri ya di dalam negeri, maupun dengan orang-orang luar negeri ataupun dengan bangsa-bangsa yang lain. Tentunya ini juga tidak mudah dan akan menimbulkan berbagai persoalan. Dan dengan adanya ideologi ini sebagai satu pedoman bagi bangsa kita untuk menjadi identitas, ya, bagaimana kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak bangsa di antara sesama bangsa-bangsa di dunia maupun dengan negara-negara tetangga. Kita bisa menjadi satu anak bangsa yang beda dengan yang lain, ya, tentunya ini menjadi penciri ataupun sesuatu yang membedakan dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kemudian apa yang menjadi problem ya di dalam masyarakat, ya, sebagai satu pandangan, tentunya ada yang punya pemahaman yang berbeda-beda. Walaupun mungkin sama-sama dasarnya negara
itu adalah Pancasila, walaupun mungkin dalam penerapannya ada yang mungkin paham sekali, ada yang setengah paham, ada juga yang antipati ataupun mungkin belum mengerti dan sebagainya. Itu problem yang harus kita bangun, bagaimana kemudian semuanya bisa terkondisi semaksimal mungkin agar kita terbina, terjalin kekeluargaan, terjalin kebinekaan dengan harmonis dengan sesama anak bangsa dan sebagainya. Kemudian bagaimana kemudian para pendiri bangsa ataupun founding father di dalam menetapkan ataupun mengimplementasikan apa yang menjadi dasar negara. Pancasila ya sebagai segala sumber nasional, artinya semua peraturan perundangan harus bersumber dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya semua yang diatur, membuat peraturan pemerintah, membuat undang-undang, membuat TAM MPR, membuat perda dan sebagainya, pergub, perdes ya, semuanya di dalam bentuk nilai-nilai Pancasila tidak pernah ditinggalkan. Bagaimana ini akan dimaknai dengan aturan-aturan, dijabarkan dengan berbagai aturan atau sumber-sumber yang terkait juga harus disesuaikan dengan Pancasila. Ya, agar apa? Karena kita tahu bahwa Pancasila sudah hidup berabad-abad dan sudah mengakar mendarah daging di dalam sanubari bangsa Indonesia secara umum. Ya. Tentunya ini akan kita jumpai di dalam kehidupan, bagaimana kita menerapkan aturan-aturan, mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dan sebagainya. Kita sudah paham dengan apa yang menjadi aturan-aturan yang diterapkan di bangsa Indonesia, tentunya sudah dengan pertimbangan, dengan berbagai kajian dan sebagainya, agar semua bisa berjalan dengan baik. Pancasila sebagai ideologi negara dapat dipahami sebagai gagasan ataupun ide, ya, ide dari ideologi. Dia ya, kemudian logi dan ilmu, bagaimana kita mempelajari, mengetahui, ya, mempelajari, memahami ide-ide, gagasan, ya, nilai-nilai yang diakui kebenarannya, dan mendorong suatu bangsa untuk mewujudkan dalam kehidupan nyata, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tentunya ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Pancasila kemudian menjiwai dan menjadi satu dasar di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam cara berpolitik, dalam cara kemudian saling berusaha di dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan macam-macam yang ada di Indonesia, tidak lepas ataupun tidak meninggalkan ide-ide dan kaidah-kaidah serta nilai-nilai Pancasila. Seperti yang dijabarkan kalau di dalam kegiatan perpolitikan, ya seperti banyak yang diselenggarakan oleh para LSM ataupun organisasi masyarakat dan sebagainya, semua harus mencantumkan ideologinya ataupun dasarnya adalah Pancasila. Kalau suatu organisasi, suatu LSM dan sebagainya yang ada di Indonesia tidak mencantumkan ideologi Pancasila di dalam ADRT-nya dan sebagainya, itu pasti tidak akan pernah disetujui ataupun akan dilarang di Indonesia. Segala bentuk aktivitas dan segala bentuk usaha ataupun hal-hal yang ada kaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara, ya, nilai-nilai Pancasila diakui kebenarannya dan mendorong bangsa Indonesia mewujudkan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dalam bernegara maupun dalam kegiatan sosbud, ya, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Tentunya ini sudah menjadi satu kajian, menjadi satu dasar, menjadi satu bentuk interaksi yang tidak boleh ditinggalkan. Karena ini akan membawa bagaimana organisasi, bagaimana satu aktivitas itu akan selalu
punya nuansa ataupun jiwa-jiwa Pancasila yang akan selalu dikembangkan dan dilestarikan. Karena apa? Kalau masing-masing katakan organisasi masyarakat ataupun organisasi-organisasi dan kegiatan tidak menerapkan Pancasila sebagai ideologi di dalam kegiatannya, tentunya ini akan bisa seenaknya sendiri karena pasti mengalami perkembangan dan selalu berkembang dan berkembang. Nah, semakin tidak punya ideologi Pancasila, maka akan semakin jauh dari Pancasila dan akan menuruti apa yang menjadi kehendaknya masing-masing. Dan ini sangat mengganggu dari kestabilan kelangsungan kehidupan bangsa dan bernegara. Ya, banyak yang organisasi-organisasi yang sudah dibubarkan oleh negara karena apa? Tidak mencantumkan, ya, salah satunya adalah ideologi ataupun landasannya berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai dasar negara, ya, ditetapkan oleh PPKI sidang tanggal 18 Agustus 45 bersamaan penetapan UUD 45. Karena Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD 45 dalam alinea keempat, ya, walaupun di dalam perjalanannya bagaimana para pendahulu bangsa menggali nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kehidupan bangsa yang sudah mengakar, menjiwai bangsa Indonesia, itu tetap terpelihara dan dinyatakan secara lisan, secara tertulis, secara undang-undang, dan ini menjadi ketetapan dasar yang wajib bagi bangsa Indonesia untuk selalu menjunjung tinggi, selalu menghargai, selalu mengimplementasikan dalam kehidupan kita, ya, agar sesama anak bangsa agar selalu terpelihara dan dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang tercantum dalam sidang pembahasan perumusan Pancasila maupun UUD 45 dilakukan oleh BPUPKI baik dalam sidang pertama maupun kedua. Ya. Ini ada beberapa hal yang menjadi agenda, ya, di dalam kegiatan. Silakan nanti bisa Anda baca lebih jauh lagi bagaimana sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 45 yang dibahas dengan rancangan calon dasar negara, kemudian dan seterusnya. Jadi menyampaikan dasar negara, ini ada beberapa perkembangan, ya, baik secara lisan, tertulis, ya, yang disampaikan oleh Presiden Soekarno maupun M. Yamin dan seterusnya. Jadi ini perkembangan bagaimana kemudian merumuskan ataupun menetapkan secara kata-kata ataupun redaksinya seperti apa yang paling representatif, artinya bisa menunjukkan secara menyeluruh, ya, mewakili dan sebagainya. Jadi secara tertulis nanti bisa Anda baca lebih jauh lagi, ya, dari apa yang disampaikan Presiden Soekarno, kemudian dari M. Yamin, ya, secara tertulis maupun dalam pidato kenegaraan pada waktu itu, ya, walaupun negara Indonesia belum ada, ya, tetapi sudah mengarah ataupun sudah menyusun bagaimana apa yang terbaik yang dilakukan ataupun yang akan diterapkan di dalam kita membentuk satu negara kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu itu masih buta, artinya masih nggak tahu mau seperti apa bentuknya, dasar negara dan sebagainya. Kemudian ya, oleh ini sudah saya lewati saja oleh Mr. Supomo, oleh Presiden Soekarno. Ya, yang penting kita sudah tahu bagaimana pada akhirnya perumusan dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah ada di dalam pembukaan UUD 45 dan menjadi satu ketetapan yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia secara murni dan konsekuen, ya. Kita tahu dengan bahasa-bahasa undang-undang, ya. Ya, bagaimana sebagai embrio,
ya dari Piagam Jakarta dan sebagainya. Nah, ini dalam embrio-embrio pembentukan dasar negara. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua 10 sampai 17 Juli 1945, jadi belum merdeka ya pada waktu itu, membahas RUUD, Rancangan Undang-Undang Dasar, yang dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45, setelah mengalami berbagai perubahan, RUUD ditetapkan menjadi undang-undang yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini di dalam sidang PPKI 18 Agustus 45 menetapkan undang-undang yang pertama. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah untuk sementara waktu pekerjaan Presiden sehari-hari dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat ataupun KNIP. Ya. Bagaimana dalam kegiatan, ya, kemudian kegiatan sehari-hari, pelaksanaan harian, Presiden dan Wakil Presiden kemudian dibantu oleh KNIP untuk melaksanakan segala persiapan maupun segala aktivitas pada waktu itu yang memang Indonesia baru lahir ya dengan Republik Indonesia pada waktu itu menjadi sebagai suatu negara. Ya, tentunya dari nol, artinya dari semua belum punya, bagaimana kemudian menyusun, mempersiapkan segala sesuatunya agar apa yang diikrarkan, apa yang diproklamirkan akan terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia sudah semakin baik lagi. Nah, kemudian Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Ya, apa artinya? Bahwa di dalam Pancasila itu bukan seperti minggu kemarin ada yang menanyakan bagaimana sila pertama apakah disusun merupakan satu, misalkan sila satu, kemudian sila kedua dan seterusnya, ya dan seterusnya. Jadi bagaimana kemudian memaknai ya Pancasila dalam satu kesatuan, ya. Bahwa Pancasila, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan atau diartikan sila demi sila, akan tetapi harus secara keseluruhan ataupun utuh. Sudah sering saya katakan bahwa Pancasila tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi melaksanakan Pancasila hanya ketuhanan yang Maha Esa saja, berdasarkan keyakinannya sendiri. Padahal kita juga berdampingan dengan manusia yang lain, dengan organisasi yang lain, dengan berbagai background, ya, agama yang berbeda, suku yang berbeda dan sebagainya. Kita juga harus punya kemanusiaan dengan persatuan, dengan musyawarah mufakat dan sebagainya. Sebagai satu contoh, misalkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalkan di dalam kehidupan satu RT saja, ada suatu aktivitas atau kegiatan, maka kegiatan keagamaan tertentu juga harus berdampingan ataupun tidak boleh seenaknya sendiri dan mengesampingkan keberadaan yang punya latar belakang berbeda, misalkan agama yang lain, minoritas dan sebagainya, itu juga harus punya satu bentuk toleransi, keagamaan dan sebagainya. Saling semuanya saling memahami dan saling mempunyai support. Ya, artinya jangan sampai menonjolkan perbedaan, tetapi justru menonjolkan persatuan. Kita tahu bahwa itu adalah satu fakta bahwa kita memang berbeda, tetapi bagaimana kita saling memahami, mensupport, ya, dan tidak seenaknya sendiri dan sebagainya. Itu dijiwai dengan sila-sila nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila yang lainnya. Sila yang pertama mendasari dan menjiwai sila lainnya. Dan sila kedua didasari oleh sila pertama dan menjiwai berikutnya dan seterusnya. Jadi itu sudah saya sampaikan. Mendasari dan menjiwai. Ya, ini garis bawahnya. Jadi artinya semua dalam sila-sila ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, ya di dalam sila-sila Pancasila itu tetap mendasari dan menjiwai sila-sila lainnya. Ini yang menjadi pedoman kita semua. Kalau kita memahami dan kita sadar akan perbedaan, akan apa istilahnya punya background yang berbeda, maka kita akan lebih mudah di dalam
berserikat, berkumpul dan sebagainya. Nah, selama kita memahami ini dengan baik, maka tentunya keharmonisan, keselarasan dan sebagainya itu akan terbina. Tetapi kalau ada orang ataupun kelompok yang memang ingin memaksakan ya kehendak ataupun ingin barbar istilahnya, mentang-mentang kuat, mentang-mentang organisasinya banyak dan sebagainya, itu kadang-kadang pada akhirnya pasti menimbulkan perpecahan ataupun kegaduhan politik dan sebagainya. Pancasila dalam negara kertagama karangan Empu Prapanca ya. Kata Pancasila dari kata panca dan sila ya. Panca itu 4 ya, ya 5 ya. Sila itu dasar ya, ataupun asas. Batu bersendi 5 dasar kesusilaan. Pancasila artinya 5 asas atau 5 dasar. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, maksudnya negara Indonesia berdasar atas 5 asas atau sila. Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi di dalam karangan Empu Prapanca juga mengatakan bahwa dasar negara Kesatuan Republik Indonesia akan punya satu bentuk kebinekaan yang bisa dipersatukan ya dalam kasanah ataupun background yang kita bisa pelajari bersama dan kita sadari bersama bahwa perbedaan bisa disatukan dengan berbagai kesadaran yang harus kita pahami. Ya, selama ini diterapkan, selama ini kita sadari bersama, mengedepankan persatuan, maka tentunya kita bisa hidup rukun, damai, sejahtera, dan berdampingan. Satu sama lain bisa saling menghargai, satu sama lain bisa menghormati, dan sebagainya. Apakah ini bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia? Ya, tentunya sampai sekarang belum pernah ada yang mengatakan ini adalah satu pertentangan. Karena apa? Karena ini sudah ada dari sejak zaman sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia juga lahir. Ya, dari sudah dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sudah punya satu kesadaran akan perdamaian, akan persatuan, akan kekeluargaan. Ya. Dan ini dituangkan ataupun menjadi satu ciri khas ataupun sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan dasar-dasar kesadaran dan keselarasan hidup berdampingan dengan sesama anak bangsa ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nilai-nilai dalam Pancasila sebagai ideologi negara maupun sebagai dasar negara, ya, nilai di dalam KBBI, ya, artinya sifat-sifat atau hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan ataupun sesuatu yang punya manfaat, sesuatu yang punya kegunaan, ya, punya nilai. Ya. Tentunya ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi berharga. Ya. Kita tahu bahwa kalau di Islam juga dikatakan bahwa orang yang baik adalah orang yang bisa berguna kepada sesamanya. Ya. Dan ini juga tentunya ada di dalam agama-agama yang lain. Bagaimana kita bisa menjabarkan, bisa mengaplikasikan keyakinan kita, agama kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, tentunya itu adalah satu bentuk penjabaran keyakinan yang kita anut. Ya. Kalau selama ini masih ada dalam teori, dalam kitab suci, tentunya semuanya tidak ada yang jelek, ya. Tetapi kalau itu hanya dimaknai dan hanya untuk golongannya sendiri, tentunya ini kurang bisa menjiwai dan tidak maksimal di dalam penerapan. Bagaimana antara yang dipelajari, diyakini, yang ada di dalam kepala ataupun pemikiran dan perasaan menyatu di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, kemudian menjadi satu nilai-nilai agung, nilai-nilai luhur yang di dalam kehidupan kita sesama anak bangsa, dari sejak turun-temurun yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, nenek moyang kita juga sudah menjalankan, ya,
kehidupan beragama, kehidupan berperilaku dan sebagainya itu di dalam kehidupan sehari-hari sudah dinyatakan, artinya sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang dapat dikatakan sebagai nilai jika yang pertama adalah punya nilai kegunaan, ya, berguna, punya satu kemanfaatan, ya. Jadi dikatakan bahwa orang yang baik adalah orang yang mempunyai manfaat bagi sesamanya. Bagaimana kita bisa punya manfaat, punya sesuatu yang nilai atau yang punya manfaat bagi orang lain, ya. Kita belajar, Anda belajar kuliah dan sebagainya juga tentunya tidak hanya Anda pelajari, tetapi pada akhirnya nanti Anda praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Anda menolong, bagaimana Anda mengobati dan sebagainya. Itu berguna. Kemudian mengandung nilai kebenaran, ya, benar. Jadi dikatakan punya nilai, ya, berguna, ya, bermanfaat, ya, artinya punya kebenaran, nilai kebenaran dan nilai keindahan dan baik. Ya. Kebenaran, ya, tentunya ada sesuatu yang benar di sini, tidak istilahnya bertentangan dengan yang lain dan sebagainya. Kemudian punya nilai keindahan, ya, artinya ada satu keindahan di sini, ada satu toleransi, ada satu bentuk penghargaan kepada orang lain, menghormati dan sebagainya, nilai keindahan antara satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga menjadi satu bentuk penerapan di dalam apa yang kita yakini, apa yang kita pelajari, apa yang kita anut, ya, di dalam agama dan sebagainya. Kemudian mengandung nilai moral, ya. Jadi 4 dasar ini adalah menjadi satu cerminan ataupun satu wujud bagaimana sesuatu dikatakan punya nilai, punya sesuatu value, ya. Bagaimana kemanfaatan, ya, suatu ilmu ataupun sesuatu benda ataupun barang, produk dan sebagainya harus mempunyai poin-poin ini. Kalau misalkan Anda nanti jadi seorang fisioterapis, bagaimana kemudian Anda berguna mempraktekkan keilmuan Anda, mempunyai nilai kebenaran, jadi tidak hanya berbohong, ya, misalkan ngapusi orang yang tidak istilahnya tahu, ya. Orang yang tidak tahu kemudian Anda istilahnya bohongi dan sebagainya, itu juga tidak benar. Kemudian juga mempunyai nilai keindahan dan estetika, ya. Bagaimana Anda memperlakukan mereka, memperlakukan satu orang pasien dan sebagainya. Nah, kemudian menghargai orang tua, menghargai, mencintai dan sebagainya. Jadi ini satu titik tolak bagaimana kemudian nilai-nilai itu sesuatu itu dikatakan punya nilai. Kemudian nilai-nilai luhur di dalam Pancasila ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, ya, nilai keadilan, dan nilai ini menjadi satu bentuk universal, ya, artinya hampir semua bangsa yang beradab memiliki keyakinan, ya, kebenaran dan akan dapat menerima nilai-nilai Pancasila tersebut. Kecuali orang yang tidak punya agama, ya. Ini yang harus digarisbawahi bahwa Pancasila itu sudah ada di Indonesia, sudah mengakar mendarah daging. Walaupun belum dinyatakan Pancasila pada waktu itu, tetapi nilai-nilai moral, nilai-nilai luhur yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu sudah tercermin dari kehidupan sehari-hari. Dari perilaku, dari kehidupan para nenek moyang kita yang sudah ada di Indonesia pada waktu itu, ya. Belum ada Pancasila, tetapi mereka sudah menjalankan Pancasila. Ya, artinya nilai-nilai luhurnya sudah ada, walaupun belum dinyatakan ini Pancasila itu sebagai apa. Kemudian ideologi agar dapat eksis harus memiliki dimensi ataupun ruang. Ya. Yang pertama adalah dimensi realita, mengandung nilai-nilai real di dalam masyarakat. Ya, jadi ininya nilai-nilai ini juga tidak ada di dalam fiksi saja, tetapi ada di dalam masyarakat, ada sesuatu yang nyata di dalam masyarakat, nilai-nilai tentang bagaimana kita menghargai sesama agama, sesama suku bangsa yang ada di Indonesia dan sebagainya. Jadi nyata ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dimensi idealisme, ya, yaitu mengandung cita-cita yang hendak dicapai. Jadi kita juga harus punya idealisme.
harus mempunyai sesuatu yang ingin dicapai di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Pancasila kemudian menjadi satu dasar, yang menjadi satu bentuk ataupun cerminan kehendak ataupun sesuatu yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Walaupun mungkin bangsa Indonesia tidak semuanya pasti 100% mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tentunya ada yang orang yang punya pemahaman akan nilai-nilai di dalam Pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari mungkin kadarnya tidak sama ya, walaupun mungkin dalam kehidupan itu juga berbeda-beda, tergantung bagaimana kesadaran, pemahaman dan sebagainya. Tetapi yang menjadi cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun bangsa Indonesia harus punya satu bentuk sesuatu yang real, sesuatu yang harus kita yakini bersama bahwa ini akan membawa bangsa Indonesia pada arah yang sudah jelas, arah yang menjadi idealisme atau sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang kita idealkan, ya. Sesuatu yang ideal, sesuatu yang paling baik ya di dalam kehidupan berbangsa negara. Kemudian dimensi fleksibilitas, ya, ideologi, sambil saya edit ya, memungkinkan adanya pemikiran-pemikiran yang baru untuk pembaharuan. Nah, karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan itu juga mengalami berbagai perubahan. Ya, perubahan juga akan akan terjadi dengan berbagai latar belakang yang terjadi ya, misalkan dengan latar belakang teknologi, budaya, ya. Kemudian berbagai hal yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, interaksi dengan bangsa-bangsa yang lain, ya, dalam perkembangan pengetahuan, ya, mungkin dari segi tingkat pengetahuannya ataupun background pendidikannya dan sebagainya. Tentunya ini akan mengalami ataupun mempunyai satu bentuk perubahan ataupun pengaruh di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tapi bagaimana kemudian ideologi ini juga akan fleksibel. Nah, tentunya ini menjadi satu bentuk sesuatu yang harus kita sadari bersama. Oh, ternyata Pancasila itu juga tidak bisa lekang. Artinya dengan perubahan yang terjadi, ideologi yang ada di dalam Pancasila atau Pancasila itu juga akan selalu bisa menyesuaikan ataupun fleksibel dengan berbagai perubahan yang ada. Jadi ideologi ini juga sebagai satu ideologi yang eksis ataupun sesuatu yang bisa diyakini secara berkesinambungan dan terus-menerus, ya, mengandung beberapa dimensi yang pertama adalah dimensi realita, dimensi idealisme, dimensi fleksibilitas, ya. Tentunya ini harus kita sadari bersama bahwa tidak ada orang yang paling sempurna dalam hal ini, ya, bangsa Indonesia, kecuali orang-orang yang ingin selalu memupuk persatuan, memupuk kebinekaan ini menjadi sesuatu yang harus kita sadari bersama bahwa bangsa Indonesia memang berbeda, beragam, beraneka ragam, sehingga kita harus punya kesadaran bersama bahwa kita bisa hidup berdampingan kalau kita punya satu bentuk pemahaman dan kesadaran bersama untuk saling berdampingan dan bisa saling menghormati dan sebagainya. Kemudian pentingnya sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila yang diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia akan mempunyai makna jika nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam perilaku kehidupan warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita akan paham, ya, bagaimana kita akan tahu, bagaimana kita akan mengerti kalau kita tidak pernah mempraktekkan, ya, bagaimana kita akan memahami ini secara benar kalau kita tidak pernah tahu dan tidak mempelajari, tidak pernah mempraktekkan, ya, dan sebagainya. Ya, walaupun mungkin tingkat kesempurnaan masing-masing orang juga mempunyai kadar dan kapasitas kualitas yang berbeda. Tentunya ini akan menjadi problem, akan menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bagaimana kita akan selalu berusaha mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa lebih baik daripada kita
bercerai-berai. Ya, kita sudah tahu, sudah paham bahwa bangsa Indonesia sudah berabad-abad, ya, kita sudah sering ya dijajah, ya, berabad-abad karena kita memang tidak bersatu. Ya, bagaimana kita akan selalu memelihara persatuan negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik dan benar. Dengan mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai Pancasila akan menyatu dalam jiwa bangsa Indonesia. Ya, ya itu tadi, misalkan kalau hanya dipelajari, hanya ada di dalam buku-buku, hanya ada di perpustakaan, maka itu tidak akan punya nilai manfaat, nilai kegunaan dan sebagainya. Tadi dikatakan bagaimana ini akan bernilai, ya, bagaimana ini akan mempunyai manfaat, bagaimana ini menciptakan satu kebenaran kalau kita tidak pernah mempraktekannya. Ya, pepatah mengatakan bahwa ilmu yang dipelajari kalau tidak pernah dipraktekkan bagaikan pohon yang tidak pernah berbuah ataupun tidak punya manfaat. Sesuatu dikatakan bermanfaat kalau memang sudah dipraktekkan. Anda juga kalau belajar fisioterapi kalau hanya teori saja tidak pernah praktek, bagaimana Anda akan mempunyai satu bentuk fakta ataupun sesuatu yang Anda yakini bahwa ini adalah satu kebenaran, sesuatu yang bermanfaat dan sebagainya. Kalau hanya belajar ataupun hanya membaca buku saja. Ya, bukan berarti kemudian membaca buku itu tidak baik, artinya semua saling melengkapi dan bagaimana kemudian itu diaktualisasikan ataupun dipraktekkan. Bagaimana Pancasila perlu diamalkan dalam kehidupan agar tetap lestari ataupun selalu ada dan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Tentu ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita akan memelihara ya ataupun akan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, tentunya sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan keberadaan kita, peran serta kita tentunya sesuai dengan background kita ataupun kemampuan dan bagaimana basic kita berada. Kalau kita sebagai mahasiswa mungkin Anda bisa bermanfaat, belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari ilmu pengetahuan, mempraktekkan dan sebagainya. Ini menjadi satu bentuk usaha kemudian mengisi kemerdekaan dan mempraktekkan nilai-nilai amanah yang diberikan oleh orang tua, oleh bangsa dan negara menjamin bagaimana menjamin anak bangsa untuk selalu mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik itu ada beberapa yang bisa kita maknai ataupun kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap kritis korektif yang bersifat membangun. Ya, bedakan antara mencela, ya, ngunek-ngunek, mengkambing hitamkan ataupun mengolok-ngolok dan sebagainya, tetapi tidak pernah ada satu solusi. Ya. Hanya mengolok-ngolok, ya, tidak mengoreksi. Ya. Kritis boleh, ya, artinya kita membangun demi perbaikan, demi kemanfaatan, demi sesuatu lebih baik lagi dan sebagainya. Kritik membangun. Jadi kritik yang bertanggung jawab, bebas bertanggung jawab. Ya, ini yang harus kita pedomaninya. Kita boleh bersuara, kita boleh mengungkapkan, kita boleh mengungkapkan pendapat, menyampaikan kritik, menyampaikan saran, tetapi bukan berarti kemudian merasa benar sendiri, mengolok-olok orang lain, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Artinya kita wajib mungkin memberikan masukan, memberikan saran, tetapi harus mempunyai dasar. Tadi misalkan kalau kita cerminkan di dalam nilai Pancasila, ya, musyawarah mufakat, nilai persatuan, menghargai, ya, menghormati, kemudian menyampaikan kepada orang yang lebih tua, lebih punya apa istilahnya, orang tua Anda, misalkan orang dan sebagainya, itu juga harus mempunyai dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik. Jangan sampai kemudian mentang-mentang Anda merasa benar bahwa oh saya, ya belum tentu juga kebenaran bagi yang sebenar-benarnya. Artinya Anda boleh punya pendapat, tapi bukan berarti kemudian menyalahkan orang lain. Wih, oh hilang? Halo, dengar suara saya?
Sinyal Dengar, Pak. Dengar, Pak. Benar, Pak. Sinyal. Oke, kita lanjutkan ya. Wah, saya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian menghargai perbedaan pendapat. Ya, tentunya bahwa kita punya kalau di kewirausahaan nanti saya di dalam kepala kita, walaupun sama-sama kepala, mungkin ukurannya mungkin tidak jauh berbeda ya, tetapi isinya mungkin akan berbeda-beda ya. Artinya apa yang dipikirkan benarnya saya dengan benarnya Anda, begitu juga benarnya Anda dengan benarnya saya, belum tentu mempunyai sesuatu yang kesamaan. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar, ya, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang bukan yang aneh ya. Tetapi bagaimana kemudian semuanya akan berjalan dengan baik kalau masing-masing mempunyai